Boboiboy ini yang mau dibawa. Boboiboy mau steril. Yang mau di steril nih Boni. Kenapa mau ngelahiin orang? Masuk. Ini drama banget teman-teman. Boni. Kali ini kita konsultasi ke dokter ya. Jadi hari ini Boni mau dibawa ke dokter karena dia pipis sembarangan terus. Jadi udah waktunya dia untuk di steril. Biar dia lebih sehat. Manja kayak gini. Nggak tega jadinya ya nak ya. Nggak apa-apa ya, biar lebih sehat ya. Belum di steril kok, ini baru konsultasi aja. Ada isinya ya sayang ya, semoga Boni dibolehin di steril. Manja nih. Yuk kita masukin Boni ke dalam tas. Dia udah langsung nggak mau masuk ke dalam tasnya. Dia tahu nih tasnya bohong. Dia mau dibawa pergi nih, kalau ada tasnya turun dia takut. Sayang. Yuk, ayo sayang, masuk tas. Masuk dulu nak. Bon. Sini sayang. Boni, siapa sudah ngambil? Boni. Bon. Ayo. Loh, malah Boboiboy yang masuk. Boboiboy mau malah Boboiboy ini yang mau dibawa. Boboiboy mau steril. Yang mau di steril nih Boni. Kenapa mau ngelahiin orang? Masuk. Ini drama banget teman-teman. Siap-siap bawa dia. Jadi ini sudah di perjalanan bawa Boni buat ke dokter. Semoga aja nggak antri dan semoga dokternya ada. Tadi udah chatan sama adminnya sih, katanya dari pagi sampai malam. Katanya udah disuruh WA ke admin satunya buat daftar, cuma aku males. Jadi semoga aja ada. Boni. Oh nyaut. Boni. Sayang. Boni. Dia selalu nyaut tapi mukanya mana? Dia korek-korekin tasnya. Dia mau kabur. Dia merasa ada yang tidak nyaman kalau dibawa di dalam tas. Antara mau dibawa ke dokter atau mau dibawa perjalanan jauh. Biasanya si Boni hafal kayaknya dia. Bon. Nah, mukanya baru kelihatan. Sabar ya, ntar lagi kita sampai. Belum sih, baru keluar rumah. Dokternya tapi nggak terlalu jauh kok, alhamdulillah. Semoga setelah ini dia lebih sehat. Belum tapi ini baru konsul guys, kita baru konsul. Jadi sebelum steril kita harus konsul dulu karena Boni kondisinya nggak vaksin dan harus dipastikan sama dokternya dulu dia sehat, bisa di steril gitu. Di sini kita sudah sampai di klinik dokternya, tapi masih nunggu karena memang lagi ada 2 pasien lagi yang ngantri. Nah di sini si Boni itu mulai mau main petak umpet di dalam tas karena memang dia sebenarnya takut pengen keluar tapi nggak berani, jadinya dia kayak main petak umpet kayak gitu, ngintip-ngintip bolak-balik kerjaannya. Karena di ujung klinik ini di dekat tangga situ sebenarnya lagi ada anjing yang gede banget badannya. Nah karena terlalu lama akhirnya aku buka aja nih tas sampingnya supaya Boni agak bisa napas, karena ini agak panas. Tadinya kliniknya kayaknya di ruangan tunggunya ini nggak ada dipasangin AC atau kipas, jadi lumayan panas, makanya Boni itu mulutnya sampai mangap-mangap gitu.
Ini nunggunya bener-bener lumayan lama banget, kayak kisaran 2 jaman hampir, padahal pasiennya cuma 2. Dokternya yang kayak ngelayanin satu pasien itu sampai 1 jam lebih. Bener-bener totalitas banget kali ngasih penjelasannya, atau pasiennya yang memang terlalu cerewet, aku nggak paham. Yang jelas aku nunggunya ini lama banget tuh. Boni sampai mangap-mangap kayak gitu, kasihan. Makanya aku tuh paling nggak tega bawa kucingku ke klinik itu, karena yang kayak harus nunggu lamanya ini bukan masalah biaya atau apa ya, tapi kadang tuh nunggunya yang kelamaan. Syukur kali ini bawa Boni ini dalam kondisi dia mau steril, jadi kondisinya dia sehat. Kalau misalkan lagi sakit, kucing disuruh nunggu kayak gini, pasti posisinya malah makin ngedrop. Aku nggak ngerti juga kenapa orang-orang yang ngantri itu suka nggak berpikir ada yang ngantri sebelumnya, tapi mungkin juga ya memang keluhannya banyak kali atau gimana, aku nggak paham. Karena aku tuh kalau ke dokter, mau aku buat periksa sendiri atau buat kucingku, aku tuh orang yang nggak terlalu nanya yang sepele-sepele, nggak ditanyain, tapi yang memang penting-penting aja ditanyain, terus udah di list apa aja yang mau ditanya dari rumah tuh udah dipikirin. Jadi ketika sampai di dokter udah inti-intinya yang ditanyakan, udah poin-poin plus poin-poin lengkapnya, jadi nggak buang waktu terlalu lama gitu loh. Karena yang antri yang lain itu juga kasihan nunggunya banget. Boleh di steril nggak sih? Birahi bangetnya tuh, ini jantan ya? Jantan kan, betinanya lagi birahi tuh. Jadi dia kalang kabut mau ngawinin terus, jadi lagi pengen-pengennya kawin dia ini. Nah di sini alhamdulillah akhirnya Boni masuk juga buat dicek ke dokter, buat diperiksa dia ini boleh steril atau enggak. Karena memang kalau sebelum mau di steril kita harus buat ke dokter dulu buat dicek kesehatannya, suhunya, kondisi badannya, ada sakit atau enggak kayak gitu. Bahkan yang lebih baik itu kalau bisa cek darah, tapi kalau memang dananya nggak memadai, cek kayak gini juga nggak apa-apa. Kalau aku sih cek begini aja, karena memang babunya ini nggak terlalu kaya ya, bisa dikategorikan kaum Miss Queen. Jadi aku cukup cek-cek kayak gini aja sambil berdoa semoga Boni sehat, dan aku memang pastiin dia sehat. Jadi ini dicek itu dicek kutu di badannya, dicek kutu telinganya kayak gitu ada atau enggak, jamur atau ada atau enggak kayak gitu, suhu tubuhnya, sama dicek berat badannya dia ideal atau enggak buat di steril gitu. Nah setelah dicek-cek semua, alhamdulillah Boni ini nggak ada kutu telinga, nggak ada kutu juga, dan juga jamur. Cuma berat badannya dia nggak terlalu ideal, karena memang kan dia itu birahi terus, jadi nafsu makannya nggak terlalu tinggi, dan memang dia ini yang anak susah dikasih makan vitamin gitu-gitulah. Tapi alhamdulillahnya masih boleh dibolehin untuk steril, karena memang bukan yang kurus-kurus banget, dan juga dia tidak dehidrasi, dari dalam kondisi sehat banget. Jadi aku udah bikin appointment itu buat di steril. Jadi setelah bikin janji buat steril di 2 hari lagi, maka Boni langsung aja kita bawa pulang, karena memang jujur capek banget. Ini aku pergi tadi itu dari jam 2:30 sore sampai jam 7 malam baru selesai. Aku cak-cek di dalamnya itu nggak lama, tapi nunggunya yang lama banget. Boni udah sampai di rumah, disambut sama para kucing-kucing. Panik, langsung panik. Mana bingung mau ke WC, sini WC sini aja nih Bon, sini Boni, Boni. Sesampainya di rumah, ini para kucing-kucing di rumah pada kepo sama isi tasnya Boni, pada main di tas. Padahal ini tasnya belum aku semprot, karena memang kalau habis dari klinik harus di steril ya teman-teman, tas-tasnya kucing. Karena kan kalau di klinik kadang ada kucing-kucing yang sakit, takutnya membawa virus. Apalagi ini aku punya kitten ini. Tapi setelah aku bikin video ini langsung gercep kok aku sterilin tasnya ini, aku singkirin. Nah baru aku lanjut cari-cari lagi si Boni, dia pada kemana. Karena yang Boni dari siang itu nggak makan, cuma minum dikit sama cemilan dikit, ini juga nggak habis-habis.
Makanya ini lanjut aku kasih dia cemilan supaya dia agak bertenaga. Tapi anaknya memang kayaknya nggak kelihatan lapar ya kalau lagi di rumah, karena memang Sisi yang lagi birahi banget. Jadi si Boni ini lebih sibuk pengen kawin daripada pengen makan tuh. Tapi kalau lagi ngasih cemilan dia tetap mau, walaupun bakal diganggu dengan yang lainnya. Jadi maklum karena kucingnya banyak. Jadi kalau lagi ngasih cemilan itu nggak bisa damai untuk satu kucing, pasti harus berbagi ke yang lainnya juga. Dan karena aku tuh nggak tega lihat kucing yang lain kalau mau minta, akhirnya tetap aku bagi-bagiin lah cemilan yang nggak seberapa banyak ini ke yang lainnya juga, karena memang mereka pada ngantri tuh. Akhirnya bagi-bagi ke Mola, ke Moka, ke Sisi, sampai Moku yang di kandang sebelah juga ikut dikasih, karena memang dia dari tadi nungguin. Barulah kembali lagi ke Boni. Jadi istilahnya satu cemilan rame-rame. Tapi memang juga si Boni ini kalau misalkan makanan itu dia nggak pelit kok, dia mau berbagi. Beda halnya kalau misalkan yang dikasih itu Embul atau Sisi, nah itu yang nggak mau berbagi karena mereka amat sangat rakus sekali. Tuh Sisi aja sampai masuk juga ikut ke dalam kandangnya Boni, dia nggak peduli dengan birahinya kalau udah ada cemilan kayak gini. Nah belum juga sampai setengah jam di rumah, ini si Boni langsung lagi gangguin Sisi tuh. Tuh Sisi karena memang lagi mulai guling-guling lagi habis makan cemilan. Jadi Boni terpancing lagi untuk mendekatinya tuh. Tapi dia dimarahin anaknya tuh, kata anaknya, ini apaan sih bapak ini sama mama ini ganggu mama terus. Kami masih kecil-kecil pak. Mungkin anak-anaknya ngomong kayak gitu tuh si Azam gak terima.